Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi yang berjudul penelitian komparatif dan penelitian asosiatif mata kuliah penelitian pendidikan. Baik, sebelum memaparkan materi dari kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Aulia Dwi Aryani, NIM 2019-33-184. Yang kedua Mita Purnamasari, NIM 2019-33-186. Yang ketiga saya sendiri Yuliwantika, NIM 2019-33-206. Yang keempat Intan Nilasari, NIM 2019-33-220. Yang terakhir Dewi Aisyah, NIM 2019-33-222. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Aulia Dwi Aryani. Pengertian penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah riset yang hakikatnya bersifat membandingkan antara variabel penelitian yang mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Sehingga kesemua penelitian bersifat komparatif dan penelitian komparatif menawarkan banyak manfaat dan kelebihan. Penelitian komparatif menurut para ahli. Yang pertama menurut Nazir tahun 2005. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang berupaya mencari jawaban secara mendasar tentang hubungan sebab akibat. Dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Yang kedua, menurut Pickford tahun 2005, definisi penelitian komparatif adalah riset yang dilakukan untuk menjelaskan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses sebab akibat yang terlibat dalam penciptaan suatu peristiwa. Yang ketiga, menurut Sugiono tahun 2012, arti penelitian komparatif adalah bagian penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Ciri-ciri penelitian komparatif, yakni ada dua. Yang pertama, sifat ex post facto. Pada dasarnya, riset ini bersifat ex post facto, artinya yaitu metode pengumpulan data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Oleh karena itulah, ex post facto adalah suatu penelitian empiris yang sistematis di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung. Yang kedua, mencari hubungan akibat. Peneliti tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat dari variabelnya. Tapi peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab, kemungkinan hubungan, dan maknanya. Penelitian ini cenderung menggunakan data penelitian kuantitatif. Macam-macam penelitian komparatif. Yang pertama adalah perbandingan kontras secara individual atau individualizing comparison contrast. Yang kedua, perbandingan universal atau universalizing comparison. Yang ketiga adalah perbandingan penemuan variasi atau variation finding comparison. Yang keempat adalah perbandingan cakupan atau encompassing comparison. Tujuan penelitian komparatif.
Penelitian komparatif memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama adalah membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti dengan didasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang kedua, dilakukan untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Yang ketiga, bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Yang keempat, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Kelebihan dan kekurangan penelitian komparatif. Kelebihan dari penelitian komparatif yaitu 1. Membantu untuk mengidentifikasi penyebab atau penjelasan untuk kondisi atau peristiwa historis yang ada. Yang kedua, penelitian ini menggunakan kelompok atau kasus yang ada. Dengan demikian, menyederhanakan beberapa langkah dari proses penelitian. Yang ketiga, variabel penelitian tidak dimanipulasi dan perlakuan tidak diterapkan. Lagi-lagi, menyederhanakan langkah-langkah proses penelitian. Yang keempat, sebagian besar data dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, mengurangi upaya prosedural dan banyak masalah etika. Yang kelima, seringkali banyak informasi yang ada tersedia untuk digunakan sebagai. Kekurangan dari penelitian komparatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terkadang mungkin sulit untuk menemukan jenis data penelitian yang sama untuk kelompok atau kasus untuk membuat perbandingan yang benar. Yang kedua, keakuratan dan sumber data mungkin perlu dievaluasi atau diverifikasi untuk memastikan temuan yang dapat diandalkan. Yang ketiga, hanya penelitian eksperimental yang benar yang dapat menentukan hubungan sebab akibat secara definitif. Yang keempat, kelompok atau kasus harus dipilih secara cermat untuk mengontrol variabel asing. Yang terbaik adalah memastikan bahwa kelompok atau kasus serupa dalam hal variabel asing untuk mengurangi dampak potensial mereka. Dan yang terakhir yaitu kelompok atau kasus tidak dipilih secara acak. Cara menuliskan penelitian komparatif. Yang pertama, pilih topik. Yang kedua, tinjau literatur. Yang ketiga, mengembangkan hipotesis. Yang keempat, pilih kelompok pembanding. Yang kelima, memilih alat untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisis atau menafsirkan hasil. Yang ketujuh, batasi jumlah kasus, kelompok atau negara. Yang kedelapan, pemilihan kasus. Yang kesembilan, pertimbangan aksesibilitas data yang serupa ketika memilih topik. Yang kesepuluh, kembangkan kerangka analitik setelah kasus atau negara dipilih. Dan yang terakhir yaitu menafsirkan hasil. Contoh penelitian komparatif. Adapun untuk contoh studi kasus yang mempergunakan metode penelitian komparatif sebagai berikut. Yang pertama, studi penelitian tentang diaspora Yahudi modern dan More pada tahun 1966, studi tentang asal sosial kediktatoran dan demokrasi yang dilakukan oleh Green pada tahun 1997. Yang kedua yaitu riset yang menjelaskan perbedaan antara perilaku dua anak berdasarkan urutan kelahiran, di mana perihal ini biasanya menghubungkan karakteristik masyarakat perdesaan dengan berbagai koneksi mereka dengan kota atau daerah perkotaan terdekat. Penelitian asosiatif. Definisi penelitian asosiatif. Menurut Dr. Haji Ahmad Qurtubi tahun 2008 mengemukakan
bahwa penelitian asosiatif didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Sedangkan menurut Muhammad Fauzi, tahun 2009, asosiatif adalah hubungan antara dua variabel yang tidak saling mengikat, tetapi lebih mengarah pada bentuk kerja sama. Misalnya, hubungan antara dokter dan perawat dalam proses penyembuhannya. Hubungan antar variabel dalam penelitian asosiatif. Hubungan simetris atau sama. Menurut Purwanto, tahun 2010, hubungan simetris adalah hubungan antar dua variabel yang bersifat sejajar atau sama. Hubungan simetris terjadi apabila a. Kedua variabel indikator dari konsep yang sama. Misalnya, kualifikasi guru yang baik adalah tingkat pendidikan dan pengalaman mengajarnya. Variabel tingkat pendidikan tidak perlu dipengaruhi oleh pengalaman mengajar, begitu pula sebaliknya. B. Kedua variabel adalah akibat dari suatu faktor yang sama. Misalnya, meningkatnya pengguna internet di kalangan masyarakat dengan naiknya jumlah opera surat kabar. Merupakan dua variabel yang tidak saling mempengaruhi, namun diakibatkan oleh faktor yang sama. C. Kedua variabel berkaitan secara fungsional, misalnya hubungan antara guru dengan murid, hubungan dokter dengan pasien, dan sebaliknya. D. Kedua variabel mempunyai hubungan karena kebetulan semata-mata, misalnya, secara kebetulan, semua murid berkacamata gemar membaca. Hubungan antara variabel murid berkacamata dengan gemar membaca adalah hubungan simetris. 2. Hubungan kausal sebab akibat. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Salah satu variabel independen mempengaruhi variabel yang lain, yaitu dependen. Menurut Irwan tahun 2000, nomor 37, untuk menyatakan adanya hubungan sebab akibat harus dipenuhi dua syarat utama, yaitu yang pertama, terdapat hubungan antara variabel bebas independen variabel dengan variabel terkait dependen variabel. Terdapat seri urutan yang benar, diartikan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai faktor penyebab, suatu variabel tidak mungkin terjadi setelah faktor akibat. Dapat diartikan juga bahwa hubungan antar variabel bebas dan variabel terkait tidak simetrik. Hubungan simetrik maksudnya adalah arah pengaruhnya dapat berasal dari dua belah pihak, yaitu S sebab dapat mempengaruhi akibat dan akibat dapat mempengaruhi sebab. Yang ketiga ada hubungan interaktif atau timbal balik. Menurut Mastri, Sagaribun, dan Effendi tahun 1989, hubungan timbal balik adalah hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya. Yang dimaksud ialah apabila pada suatu waktu variabel X mempengaruhi variabel Y, maka waktu lainnya variabel Y mempengaruhi variabel X. Contoh judul penelitian berdasarkan hubungan antar variabel dan penelitian asosiatif. Yang pertama ada contoh judul penelitian simetris, meliputi contohnya ada hubungan antara kemampuan matematis dengan kemampuan berbahasa pada kelas 5 SD 09 Cibubur, hubungan datangnya kupu-kupu dengan tamu, hubungan banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah. Yang kedua ada contoh penelitian hubungan sebab akibat. Yang pertama, pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak SD di Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kecepatan lulus memperoleh pekerjaan pada SMK di Provinsi Jakarta. Yang ketiga, pengaruh kurikulum, media pendidikan, dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan dari suatu sekolah. Yang ketiga ada contoh judul penelitian interaktif atau timbal balik. Ada hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di Kecamatan A. Di sini dapat dinyatakan motivasi menjadi pengaruh prestasi, tetapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Yang kedua ada hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya. Demikian juga orang yang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi. Menurut Profesor Sugiono
Yang ketiga ada hubungan lulusan terbaik dengan sekolah favorit. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.